Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak hari ini Muhammad Santoso SPDI, Guru Agama SMP Negeri 3 Rupat Utara. Baik, anak-anak Bapak kelas 8 yang berbahagia. Ini adalah video sumber belajar kita hari ini, yaitu tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Di sana ada gambar ya, bisa kita perhatikan wajah senyum dari seorang pria berpeci ya, luar biasa, bahagia sekali kita bila melihat orang yang tersenyum. Dan ada seorang wanita muda yang sedang menuntun kakek-kakek menyeberangi jalan. Sebelum kita masuki pelajaran yang sebenarnya, perhatikanlah gambar tersebut dan amati apa ya sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Seperti biasa, ananda semuanya, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, seperti materi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh, ini akan kita bahas dalam 2 pertemuan. Nah, pertemuan pertama, mari kita bahas materi beramal soleh. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita, yakni yang pertama meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama. Memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang ketiga, mengidentifikasi cara menumbuhkan sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Selanjutnya, mengidentifikasi manfaat sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Selanjutnya, memahami makna Quran surah Al-Asr, surah yang ke-103 ayat 2 sampai 3, Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12 dan hadis terkait. Selanjutnya mengidentifikasi contoh-contoh sikap ya, gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memaparkan manfaat yang ditimbulkan oleh sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Nah, coba perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, ini ada seorang laki-laki sedang memberi sedekah kepada seorang nenek ya, nampak dari wajahnya seperti seorang nenek. Namun ketahuilah, gambar nenek hampir terlihat seluruh tubuhnya, melainkan sebagian saja. Namun seorang laki-laki yang bersedekah hanya tangannya. Tentu gambar tersebut memiliki maksud. Nanti kita bahas. Nah, mari memahami amal soleh. Dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 2 hingga 3, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik, selanjutnya, ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata, kecuali yang melakukan 4 hal sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, di antaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tidak akan rugi jika dia memiliki iman dan beriman. Kedua, orang tersebut beramal soleh atau amal kebajikan. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran atau untuk kesabaran. Jika kita bisa mengamalkan keempat ini, maka insya Allah kita bukanlah orang-orang atau tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Hubungan iman dan amal soleh. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Kebalikan amal soleh. Jadi jika seandainya ada orang yang beramal soleh, dan ada juga yang tega untuk melakukan sebaliknya. Nah, apa itu? Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil, tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya juga. Ananda semuanya, suatu amal soleh akan sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Nah, amal soleh ada 3 macam. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Baik, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Manfaat beramal soleh. Nah, jika kita melakukan amal soleh di dunia selama kita hidup, maka kita akan diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan diberi tambahan petunjuk. Kita akan selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Terima kasih Ananda semua, semoga materi pembelajaran ini, video pembelajaran ini sebagai sumber belajar bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.